Oke, hari ini kita mau selesaikan tentang church gereja. Minggu depan kita akan bahas tentang akhir zaman. Ya, jadi akhir zaman saya pikir satu pertemuan cukuplah. Misalnya 5 jam, 6 jam kita bahas ya. Jam setengah 2, jam 6 gitu ya. Jadi siap-siap aja biar. Loh, itu udah kayak webinar kan pesertanya. Oke, hari ini kita selesaikan gereja, saya kira ini penting banget ya. Saya share screen dulu. Nih ya. Itu aspek of the church menurut Lossky itu kan ada dua, Christological aspect dan pneumatological aspect. Kenapa kok dua aspek? Karena memang gereja adalah karya dari Kristus dan Roh Kudus. Ya, karya dari Kristus itu berupa inkarnasinya, kematiannya, dan kebangkitan serta kenaikan dia ke surga. Oke, nah karena Kristus itu datang berinkarnasi, memiliki dua kodrat, dua natur, berarti dia punya dua kehendak, punya dua operasi atau dua energi, either in divine and human, ya, ilahi dan manusia. Oke, nah dua kodrat ini saling bersinergi, ya, untuk mengerjakan, mendirikan, membangun gereja itu. Nah, sehingga gereja itu adalah karya dari dua kodrat itu, karya dari sinergi dua kodrat itu. Alright, nah sehingga kita bagian dari gereja, bagian dari tubuh Kristus itu selalu harus bersinergi, ya. Nah, kita punya seolah-olah tanda petik kita punya dua wheels nih, dua operation, dua kodrat, itu manusia dan ilahi. Ya, sebetulnya secara ontologi kita adalah satu kodrat, tapi secara eklesiologi kita sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Sehingga kodrat manusia inilah yang harus diilahikan. Ya, menjadi manusia ilahi, bukan lagi manusia daging, ini menjadi manusia ilahi. Oke? Nah, itu secara Christological aspek. Nah, kita mesti ngerti, ya. Yang kemarin minggu lalu saya katakan ada sacramental union and sacramental life, ya. Sacramental union itu waktu kita menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan itu, ya. Nah, itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan sacramental life. Masih ingat kan? Nah, itu Christological aspect. Nah, untuk mengerjakan sacramental life itu, maka ada aspek yang kedua, yaitu apa? Pneumatological aspect. Ya, pneumatological aspect itu artinya apa sih? Bahwa tubuh Kristus ini, yaitu kita ini, anggota tubuh ini, bersinergi tadi dengan Roh Kudus melalui apa? Karya atau energi dari Roh Kudus itu atau anugerah itu. Karunia, ya, kasih karunia, belas kasih, grace, apalagi rahmat, itu semuanya maksudnya adalah energi dari Roh Allah, dari Roh Kudus untuk mengerjakan tadi sacramental life itu. Ya, nah kita perjelas ini supaya kalian nggak bingung, ya. Nih. Kita udah sampai di ini ya. Oke. Secara Christological aspect dan pneumatological aspect itu berarti bahwa
objektif dan tujuan kita ada di dalam gereja itu adalah tadi bagaimana dua natur itu bisa saling bersinergi. Ya. Nah, pneumatological aspects of the church itu kan berakar di dalam misteri Pentakosta. Ya. Nah, perbedaan di antara dua aspek itu adalah bahwa Kristus menyediakan sakramennya, misalnya tubuh dan darahnya, ya. Nah, Roh Kudus, menguduskannya, menyucikannya, dan memberikannya kepada kita. Ya, nah ini jadi kata Loski di sini di dalam Christological aspek kita adalah anggota tubuhnya Kristus. Ya. Secara pneumatological aspek berarti tubuh Kristus itu bersinergi satu dengan yang lain dan mengerjakan apa yang menjadi tadi objektif atau tujuan dari Kristus itu. Ya, sehingga gereja ini seperti adalah organisme yang hidup. Oke. Jadi gereja itu bukan bangunan tetapi sebuah organisme, berarti sesuatu yang hidup di dalam dua kodrat tadi. Ya, berarti gereja ini adalah sesuatu yang ilahi gitu ya. Sesuatu bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang percaya saja gitu. Lalu hanya sekedar kumpulan orang percaya lalu beribadah bersama, lalu melakukan kegiatan sosial bersama, atau mission trip, atau sekedar belajar bersama, PA misalnya gitu, atau sekedar saling membantu bersama, bukan. Jadi gereja itu adalah satu hipostasis ya, yaitu tubuh Kristus tadi yang bersifat ilahi. Oke, makanya kita tuh bisa hidup kekal karena yang kekal itu kan yang ilahi ya. Iya kan? Sesuatu yang ilahi itu berarti kekal. Kita bisa hidup kekal karena tadi kita union, kita menyatu di dalamnya. Oke. Kita baca ini ya. Di dalam Christological aspect, ya, gereja kata Loski itu mencapai yang namanya perfect stability. Ya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 22, coba bacakan. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Ada yang tidak dapat? Coba bacakan, suaranya keras ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia seluruh bangunan harus tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Oke. Nah, ini secara Christological aspek, fondasinya adalah Kristus yang menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu batu yang mengikat tembok-tembok yang lain. Ya, jadi dia pemersatu. Artinya dia menjadi pemersatu antara Allah dan manusia. Ya. Nah, ini secara Christological gereja itu menjadi kuat, kokoh karena fondasinya adalah Kristus. Jadi satu perfect stability, satu fondasi, satu stabilitas yang sempurna, yang kokoh, yang nggak mungkin bisa
dirobohkan atau diruntuhkan. Ya. Nah, tetapi secara pneumatological aspek ini berarti bangunan itu adalah bangunan yang hidup. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Jadi ada roh. Sama seperti kalau tubuhmu tapi nggak ada roh, tubuhmu jadi mayat, mati. Ya. Nah, tapi karena ada roh atau jiwa yang bersemayam di dalam tubuhmu, maka itu menjadi sebuah organisme atau makhluk hidup yang dinamis, yang bisa bergerak, bekerja. Nah, itu secara pneumatological aspek. Oke, sehingga secara pneumatological, bangun gereja secara kristologikal, gereja itu adalah bangunan yang kokoh, bangunan hidup yang kokoh. Secara pneumatological, gereja itu adalah bangunan yang kokoh tapi hidup dan dinamis. Bisa paham di sini? Ya, untuk mencapai apa tadi? Tujuannya. Oke, apa final goal-nya? Apa final goal dari gereja? Dari hidup kita apa? Iya, menyatu dengan Allah, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Union, menyatu. Ya, dengan Allah. Ini dia. The church has dynamic character. Ini ya. The church has dynamic character. It reaches out toward its final goal, toward the union of each human person with God. Artinya apa? Gereja punya dynamic karakter karena punya Roh Kudus tadi. Ya, untuk mencapai apa? Tujuan akhir yaitu union dengan Allah. Ya. Jadi aspek pertama secara kristological itu membuat bangunan itu kokoh seperti dalam Efesus 2 tadi. Ya, Efesus 2 20-22 itu bangunan yang kokoh yang tidak bisa dirobohkan, yang dibangun oleh ajaran dari para rasul dan para nabi. Ya. Nah, saya ingin kalian baca ini ya. Tadi saya ada tulis Efesus 3 ya. Oke, dari yang John Chrysostom ini ya, coba. Saya share dulu. Nah, udah kebuka belum ya? Ya, kita tunggu ya, agak lambat. Ini ya, apa yang dimaksud dengan Christological aspek di dalam gereja itu berarti ini adalah bangunan yang perfect ability, ya. Nah, dalam Efesus 2:20 ini kan, fondasi ajaran para rasul dan nabi adalah hidup dan pekerjaan mereka. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ajaran dari para nabi, perjanjian baru para rasul. Lalu siapa yang menyatukan para rasul dan para nabi ini ya? Rabi, tapi para nabi. Apa? Yesus Kristus Tuhan. Ya. Tanpa Kristus, para nabi tidak akan memahami para rasul dan para rasul juga tidak akan memahami para nabi. Karena itu dia adalah penggenapan para nabi dan saksi para rasul. Jadi dia adalah batu penjuru yang mengikat para nabi dan rasul bersama-sama seperti batu penjuru yang menyatukan tembok. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru dipersatukan di dalam dia, memiliki makna di dalam dia, berputar sekitar dia, diilhami oleh dia dan dijunjung oleh dia Tuhan Yesus Kristus. Di mana orang-orang pagan atau non-Yahudi dan orang-orang Yahudi akan bertemu dan di mana mereka akan saling memahami jika bukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah batu penjuru yang mengikat semua batu-batu lain. Tidak ada tempat kecuali di dalam dia. Di dalam dia dan melalui dia mereka dipersatukan dalam satu manusia baru
dalam satu tubuh abadi, itulah yang disebut sebagai satu gereja yang kudus dan Katolik. Gereja yang kudus berarti itu secara personal, Katolik secara universal. Kamu adalah kudus secara personal, ya, tetapi secara Katolik dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu Katolik. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan jiwa dipersatukan dalam persahabatan yang lebih mulia dan lebih suci. Ikatan antara jiwa dan tubuh berada dalam permusuhan sampai kedatangannya dalam daging, dan permusuhan itu menyebabkan kehancuran jiwa. Dia mendamaikan dan menguduskan jiwa dan tubuh itu. Dengan demikian, dia menjadi batu penjuru dari setiap bangunan yang abadi dan berkenan kepada Allah. Baik itu bangunan secara individu, keluarga, bangsa, seluruh ras manusia. Baik di masa sekarang, masa lalu, dan di masa depan. Jadi Katolik itu dan kudus itu melampaui masa, waktu, ras, bahkan semua manusia. Ya. Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, dia adalah batu penjuru utama di setiap bangunan karena dia adalah kepala tubuh gereja Allah. Nah, jadi secara kristologikal kalau ditanya, kita harus bisa jawab bahwa secara kristologikal gereja menjadi satu bangunan tubuh Kristus yang utuh, yang tidak bisa goyang. Ya. Lalu secara pneumatologikal apa? Secara pneumatologikal tadi apa? Ini menjadi bangunan yang hidup yang membawa kepada final goal, tujuan akhir, yaitu teosis tadi. Ya, jadi aspek pertama gereja itu sebagai tubuh Kristus. Aspek yang kedua itu ini adalah tubuh yang hidup. Oke, nah berarti ini dua aspek ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, yang pertama gereja eksis itu di dalam hipostasis Kristus, sedangkan yang kedua kita menjadi anggota dari setiap tubuh dari Kristus itu, di mana minggu lalu saya katakan secara kristologikal itu diikat jadi satu. Ya, secara pneumatologikal berarti tiap anggota tubuh itu berfungsi. Oke, tangan berfungsi, kaki berfungsi, ya, mata, lidah semuanya berfungsi. Oke, nah semuanya berfungsi, termasuk kepalanya berfungsi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran Paulus tentang apa namanya gereja, nah ini dia menyatakan bahwa ini adalah gambaran union of Christ dan gerejanya. Oke. Nah, kemudian Loski menjelaskan lagi yang dimaksud dengan gereja itu juga kan union ya, menyatu ya. Semua anggota tubuh ini kan menyatu satu dengan pusatnya kepala kan, gitu ya. Nah, ini juga bisa kayak gambaran tadi bangunan ya kan, batu penjuru bangunan, atau kayak tubuh manusia nih, anggota tubuh ya dan sebagainya. Nah, Paulus juga memakai gambaran seperti mempelai laki-laki dan perempuan, the bride and the bridegroom. Ya, nah Kristus itu kayak seperti mempelai laki-laki, kita gereja adalah mempelai perempuan. Ya, atau Kristus itu adalah kepala dari tubuh. Kalau gereja itu diibaratkan seperti tubuh, maka kepalanya adalah Kristus. Kita anggota-anggotanya. Ya. Nah, maka Kristus itu juga disebut sebagai kepala dari gereja atau kepala gereja. Ya. Nah, kalau itu mempelai berarti dia itu seperti husband, kita itu seperti pengantinnya atau istrinya. Oke. Jadi ini gambaran tubuh manusia atau gambaran pernikahan gitu ya. Coba baca Efesus 5 ayat 31. Orang bacakan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya, itu gambaran gereja, menjadi satu daging. Nah, itulah kenapa kok Kristus itu susah payah datang ke dunia ini, supaya kita bisa menyatu dengan dia. Ibarat seperti pernikahan, ya kan? Laki-laki dan istri menikah itu menjadi satu daging. Tadi dalam Efesus 5 ayat 31. Nah, begitu juga hubungan kita itu dengan Kristus. Ya, dia adalah mempelai laki-laki kita. Kita mempelai perempuan yang kita menyatu menjadi satu daging. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan the mystery of union. Ya,
satu penyatuan yang misteri. Oke? Nah, atau tu mysterian tuta mega est, ya. Nah, kata Paulus, penyatuan ini bisa memakai gambaran seperti satu tubuh atau tadi ya pernikahan seperti itu, ya, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sehingga gereja itu adalah satu union, satu tubuh, ya, tapi banyak multiplicity, anggotanya banyak. Right. Seperti gambaran yang pertama saya katakan, gambar gereja itu seperti gambaran Allah Tritunggal, ya. Satu, Allah itu Esa, tetapi punya 3 hipostasis. Satu tapi multiple. Seperti gereja, satu tubuh tapi banyak anggota. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Ya. Nah, misalnya kalau di dalam di dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam gambaran Kitab Kidung Agung itu jelas sekali ya menjelaskan bagaimana hubungan kasih Allah itu dengan manusia itu digambarkan dengan begitu intim seperti di dalam pernikahan. Ya. Nah, begitu juga ini seperti penyatuan Kristus dengan gerejanya. Ya, itu seperti kayak pasangan suami dan istri. Oke, maka kalau kita baca contoh-contoh para martir ya, khususnya dari para martir perempuan gitu. Ya. Nah, misalnya baca para martir, contohnya siapa itu? Martir Agatha, terus siapa lagi? Yang kemarin-kemarin itu? Iya, Pelagia misalnya contohnya. Ya, ya. Nah itu mereka ditawarin apa? Untuk menikah, ya kan? Dengan pengantin, mempelai laki-laki. Tapi mereka menolak karena apa? Mereka punya konsep mereka sudah menikah dengan Kristus, sehingga mereka tidak mau memberikan hal yang kotor najis kepada Kristus. Ya, demi misalnya menikah dengan pangeran ini, raja ini, lalu mereka menyangkal Kristus. Nah, itu mereka lebih baik mati martir daripada menajiskan dirinya atau tubuhnya. Oke, jadi ini satu konsep bahwa ajaran eklesiologi gereja ini sudah tertanam ya, bahwa kita jadi orang Kristen itu bukan sekedar ya salah satu agama yang kita anut gitu loh. Oke, atau ini tradisi keluarga gitu. Tapi kita jadi Kristen itu kita punya gnosis, kita ngerti bahwa iya ya, saya dengan Kristus itu sudah menyatu di dalam ikatan pernikahan. Ya. Nah, ini satu gambaran union. Ya. Satu gambaran penyatuan, express the union of Christ and his church. Ini seperti express dari fleshly union, maksudnya dalam pernikahan secara jasmani. Ya. Kita mempelai perempuannya. Sama seperti para martir itu. Mereka adalah mempelai pengantin perempuan yang mempersembahkan kesucian hidup mereka kepada mempelai laki-laki. That's the idea. Ya, kenapa mereka salah satunya itu selalu menolak untuk menyangkal iman mereka atau mencemarkan tubuh mereka atau mereka memilih menikah dengan orang-orang yang memaksa mereka untuk menyembah dewa berhala gitu. Ya, karena mereka sudah dipersatukan dengan Kristus. Ya, jadi mereka tidak mau menceraikan Kristus dalam diri mereka. Oke, jadi siapa pengantin
di dalam pernikahan pengantin perempuannya. Antara lain itu adalah gereja. Ya. Lalu di mana peranan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus inilah yang memberkati pernikahan itu. Oke. Ya, Roh Kudus itulah yang seperti memeteraikan atau seperti yang menyatukan. Oke. Kristus mempelai laki-lakinya, kita mempelai perempuannya, lalu kita menyatu dalam ikatan pernikahan oleh Roh Kudus. Nah, ini kamu baca lagi, misalnya ini apa lagi? Ini. Nah, di sini dia fungsinya dari ini ya. He remains hidden until he had himself identified, so to speak, with the human person upon whom he confers on the second nature, deity, divine energies. Ini tujuannya kita. Kenapa kita menyatu dengan Kristus? Ya, he becomes the source of personal deification of the uncreated treasure in each person. He brings to each person its ultimate perfection. He does not become the persons of the church. Ya, nah itu dia. Jadi Roh Kudus itu ngapain? Roh Kudus itulah yang tadi mendivine kita, ya, dengan energinya. Yeah. The Holy Spirit does not contain within himself the human hypostasis. Jadi Roh Kudus itu tidak memenuhi dirinya dengan human hypostasis seperti Kristus, ya. Roh Kudus ya tetap Roh Kudus, dia cuma punya satu kodrat, Roh Allah itu. Kalau Kristus kan dua kodrat, Allah dan manusia. Jadi Roh Kudus tidak punya dua kodrat, beda dengan Kristus gitu, ya. Sehingga Roh itu fungsinya itu adalah untuk mengilahikan. Sedangkan Kristus karena dia punya kodrat manusia itu menampung kita, lalu diilahikan oleh Roh Kudus. Alright, ya. Nah, the hypothesis of the one nature of the church are human person. Ini dia ya. Jadi hipostasis dari satu kodrat gereja itu adalah manusia. Oke. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Kidung Agung, ya, kita bisa lihat kitab Kidung Agung itu kan kitab apa? Kayak keintiman antara kekasih ya, antara mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, itu sebetulnya kitab Kidung Agung itu gambaran keintiman atau relasi antara kita dengan Kristus. Dan juga keintiman relasi antara bapak dan anak, bapak dan putra. Ya, atau sekarang dalam gerejanya antara kita dengan Kristus. Tapi ini juga keintiman kita dengan Allah. Dia katakan not only church, tapi juga kita yang nanti union with God. Oke? Nah, sekarang our final goal itu kan union with God. Tapi gimana caranya union with God? Union in the church. Jadi outside the church there is no salvation. Jadi di luar gereja itu ya tidak ada keselamatan karena tidak ada union lagi. Ya. Gereja satu tubuh Kristus itu cuma satu, nggak ada dua tubuh gitu. Oke? Nah, maka di sini dikatakan only in the church, ya, maka hanya di dalam gereja kita bisa union with God. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, ini adalah to mysterion tuto mega estin. Ini adalah satu misteri ilahi yang besar. Ya. Nah, nanti pada akhir zaman semua orang percaya atau dalam gereja itu, nah itu akan dibangkitkan dan menerima tubuh yang akan tidak lagi binasa. Ya, jadi kamu lihat di sini ketika gereja itu akan disempurnakan di dalam Roh Kudus, ketika created nature, kodrat yang diciptakan, dan uncreated dan tidak diciptakan, fullness,
akan menyatu di dalam human person dan kita menjadi divine human hypostasis. The face of Christ, the incarnate divine hypostasis. Jadi makanya tadi saya katakan kita itu punya tanda petik, punya dua kodrat. Ya, secara ontologis kita satu kodrat manusia, tetapi secara ekskresiologi kita adalah kodrat manusia yang diilahikan. Atau coba baca sama-sama. Divine human hypostasis. Ya, atau di sini human person will become divine human hypostasis. Atau ini the incarnate divine hypostasis. Ya. Jadi kalau Kristus incarnate dia menjadi daging, kita menjadi ilahi, divine. Satu incarnate, satu divine. Ini ya. Nah, divine ini menjadi ilahi, tapi kalau incarnate menjadi daging. Oke? Nah, nanti akan terjadi nanti pada consummation atau akhir zaman, ya. Oke. Nanti akhir zaman kita akan bahas di minggu terakhir, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau ini sasaran dari gereja itu adalah perfect union with God. Tapi sekarang kapan itu akan terjadi? Kok itu belum terjadi? Padahal Kristus datang itu sudah 2000 tahun. Kapan itu, Pak? Ya. Kenapa misalnya di dalam gereja atau orang-orang percaya itu banyak mengalami penganiayaan, kematian, penderitaan, gitu. Padahal kan sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Nah, kita mesti menyadari seperti minggu lalu saya jelaskan, ya, penderitaan dialami oleh Kristus kan? Dialami. Kematian dialami. Oke, alam maut dia juga masuk ke dalam sana. Tetapi apa ya, misalnya apa yang semua dialami oleh Kristus, ya, dia menyembuhkan orang sakit, dia menderita, dia mengalahkan kematian, iblis, dan alam maut, yang semuanya itu yang dia sudah kalahkan. Nah, ketika kita masuk di dalam dia, maka penderitaan, sakit, kematian itu lagi bukan sesuatu yang kalah buat kita, ya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Akhirnya ini menjadi satu jalan masuk kita untuk mencapai yang namanya kekekalan. So, sakit bagi orang percaya itu adalah, atau penderitaan itu adalah apa namanya? Kata Rasul Paulus itu adalah apa? Menjadi bagian dari penderitaan Kristus. Jadi kalau misalnya cerita para martir ini menderita lalu dia mati gitu, loh sia-sia dong imannya, kok mati misalnya gitu. Nah, justru dalam konsep gereja ini adalah ini menjadi jalan masuk untuk mencapai kekekalan. Ya, seperti yang saya katakan, kematian itu sudah dikalahkan dengan kematian gitu. Ya. Jadi kalau kematian kita itu akhirnya bukan lagi kebinasaan, tapi menjadi apa? Langkah awal dari kekekalan atau pintu gerbang dari kekekalan. That's it. Ya. Why? Kenapa seperti itu? Ya karena kita sudah ada di dalam Kristus yang menang terhadap itu semua. Ya. Yang sudah menang atas itu semua. Gitu. Jadi kalau kita misalnya orang percaya nih menghadapi sakit, menghadapi penderitaan, bahkan ancaman kematian, kita nggak takut, gitu, ya, karena itu semua sudah dikalahkan oleh Kristus dan kita juga mengalahkannya. Ya walaupun kita bisa menderita, kita bisa mati gitu, tapi itu bukan kekalahan buat kita. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini satu contoh yang nyata tentang the mystical union antara kita dengan Kristus itu adalah misalnya dalam diri Maria, the Mother of God atau Theotokos.
Ya, dia yang memberikan kodrat manusia kepada firman Allah, tapi dia sendiri itu secara apa namanya sukarela ya dengan kehendak bebasnya dia menjadi instrumen dari inkarnasi ya sehingga kodratnya itu bisa disucikan oleh Roh Kudus. Jadi manusia yang pertama mencapai pengilahian itu kodratnya itu adalah Maria. Kalau gereja itu mengajarkan demikian, ya. Makanya dia diangkat, gitu. Oke, tubuhnya sudah dilahikan, gitu. Ya, nah ini contoh menjadi the perfect human yang kita mau capai, ya. Nah, minggu-minggu awal kan kita udah belajar tentang inkarnasi. Ya, inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu teosis terhadap kodrat manusia. Jadi kalau kita jadi manusia di dalam Kristus, berarti kodrat kita tuh sudah dipulihkan. Gitu. Ya. Now, but the Holy Spirit descended once more upon the Virgin on the day of Pentecost, not this time to avail himself of nature as instrument, but to give himself to her to become the means of her deification. Ya, jadi kalau kamu lihat kodrat Maria, kodrat manusianya yang disempurnakan oleh Roh Kudus itu, yang akhirnya dipakai oleh Kristus di dalam inkarnasinya, itulah kodrat yang kita pakai ketika kita tuh menyatu di dalam Kristus. Ya. Oke, maka di sini dikatakan apa yang terjadi kepada Maria, ya, kematian tidak lagi dia takutkan atau mengalahkan dia, ya. Nah, dia seperti putranya bangkit dari kematian dan diangkat ke surga, karena dia secara hipostasis itu sudah disucikan atau dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah satu perfect human atau namanya manusia yang contoh. Kita akan menjadi seperti Maria pada saat consummation nanti. Ya. Ya, kenapa? Karena dia yang melahirkan Kristus, yang memberikan kodrat manusianya, di mana kodrat manusianya Maria itu sudah disucikan oleh Roh Kudus. Nah, ini kata Gregory Palamas tentang Virgin Mary, dia katakan, in the Mother of God, a created person bringing together in herself all perfection, both created and uncreated, the complete realization of the beauty of creation. Ini artinya apa? Jadi seperti gambaran seperti dia menjadi manusia yang dicipta, tapi satu sisi dia sudah mencapai keilahian. Tapi Pak, misalnya Maria itu kan juga bisa menderita, sakit, lalu dia mati, ya. Nah itu created, tetapi created yang sudah uncreated. Artinya gini, misalnya kayak Maria, ya, dia wafat, tapi itu menjadi sesuatu yang uncreated. Artinya apa? Dia wafat tapi dia diilahikan, makanya dia diangkat. Gitu. Sama seperti nanti kita mati, tapi sebetulnya lagi tidur atau hidup itu. Oke? Karena sebenarnya tidak ada lagi kematian gitu. Ya, tidak ada lagi alam maut atau kematian yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Iya, setiap orang percaya kita bisa mati gitu. Tapi kematian itu bukan memisahkan kita. Ya kan? Kematian itu bukan memisahkan kita, tapi menyatukan kita dengan Allah. Ya, makanya waktu kita mati, jiwa kita ada di Firdaus, tubuh kita ada di bumi, ya, dan suatu saat nanti itu dibangkitkan. Oke. Nah, jadi katakan
He has crossed the frontier which separate us from the age to come. Ya, nah ini Maria menjadi satu contoh bahwa ini loh ada manusia yang mencapai teosisnya, itu dia. Sehingga memang dia bisa hadir di sepanjang zaman, di sepanjang waktu, dan dia bisa menampakkan diri kepada banyak umatnya. Kalau kamu cari di YouTube, ya. Maria itu pernah menampakkan diri secara jelas di gereja Koptik di Mesir itu. Lama, sekitar tahun 80-an. Direkam begitu jelas gitu ya. Pernah lihat videonya nggak? Hah? Pernah ya? Nah, nanti cari aja di YouTube The Appearance of the Holy Virgin Mary in the nama gerejanya saya lupa ya, di Mesir itu. Ya. Dan banyak dalam cerita-cerita bagaimana dia menolong satu kota, satu gereja dari serangan-serangan orang jahat iblis. Oke. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca, atau kalau kita baca Saints itu seringkali ya Maria itu juga menolong umatnya gitu. Kamu kalau lihat misalnya banyak ikon-ikon Maria itu yang sering mengeluarkan minyak, mengeluarkan bau harum, ya, dan memberikan banyak mujizat kesembuhan, ya. Seperti ikon yang kemarin saya tulis itu ya, ikon tempat mendengar itu, udah baca belum nih? Jadi ini ceritanya ini ya, ikon Theotokos tempat mendengar ya. Ini dapat baca. Ini ada satu ikon di satu biara begitu. Lalu ada seorang rahib yang sering lewat di depan ikon itu sambil membawa dupa gitu, banyak asap, sehingga ikon itu jadi hitam gitu. Ya, ikon itu hitam, lalu satu-satu Bunda Maria itu menampakkan diri sama saya, kamu membuat ikonku itu, mukaku itu jadi hitam karena asap gitu. Ya. Nah ini ya, kita baca ceritanya ya. Ini ikon Bunda Allah, ini ikonnya. Oke. Ikon Bunda Allah Theotokos yang ajaib dikasih title-nya itu cepat mendengar. Quick to hear ya. Nah, ini disimpan di biara Dokereu di Gunung Athos ya. Dan diyakini berasal dari abad ke-11 pada masa Saint Neophytos sebagai kepala biara. Terlalu kecil ya, saya perbesar ya. Ya. Nah, setelah ikon Porta-Tissa yang menakjubkan, ikon paling terkenal di Gunung Athos ini adalah lukisan dinding kuno Panagia yang terletak di luar dinding timur biara dan di sebelah kanan pintu masuk. Lalu ada pada tahun 1664, ini ceritanya di abad ke-17 ya, ada seorang pengurus biara bernama Nelos, ya, rahib ini biarawan. Nah, sering lewat di depan ikon sambil memegang obor yang menyala di tangannya, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya di biara. Jadi sering lewat di depan ikon itu, tapi bawa obor, tadi bukan dupa ya, obor. Nah, suatu hari dia mendengar sebuah suara berkata kepadanya, jangan datang ke sini lagi dengan obormu, menggelapkan ikonku dengan asap. Tapi si Nelos ini tidak terlalu memperhatikan suara itu dan dia berpikir ada orang yang mempermainkannya gitu. Nah, tidak lama kemudian dia dengar lagi suara itu. Oh rahib, berapa lama kamu akan terus menggelapkan ikonku dengan asap? Nah, setelah mendengar suara itu, rahib Nelos menjadi buta. Kemudian dia ingat bahwa ia pernah mendengar suara itu sebelumnya dan menyadari bahwa ia pantas menerima hukuman ini karena ia tidak mengindahkan perintah Bunda Allah karena ketidaktahuannya.
Ya, keesokan paginya saudara-saudara rahib menemukannya terbaring di lantai koridor di depan ikon dan tidak bisa melihat mereka. Ketika mereka mengetahui mengapa Nelos dihukum, para rahib di biara itu menjadi ketakutan. Sejak saat itu mereka melewati ikon itu dengan penuh hormat dan menggantungkan lampu yang tidak bisa padam di depannya. Nelos bagaimanapun tidak ingin kembali ke sel doanya. Ia tetap berada di depan ikon itu dan memanggil Theotokos dengan air mata dan ratapan untuk mengampuni dosa yang telah ia lakukan. Rahib Nelos memohon padanya untuk memulihkan penglihatannya sebagai tanda pengampunannya sehingga ia bisa menatap ikonnya dan memuliakannya. Ia tidak kecewa karena Bunda Allah mendengar doa hambanya yang bertobat. Ia mendengar suaranya untuk ketiga kalinya dan berkata begini, ini Maria ya, rahib, doamu telah didengar, kamu diampuni dan akan menerima penglihatanmu lagi. Nyatakan kepada para bapak dan rahib-rahib lain yang berjuang di sini bahwa aku adalah Bunda Allah dan bahwa setelah Tuhan aku adalah tempat perlindungan dan pertolongan dan pelindung yang kuat dari biara penghulu malaikat ini. Aku sebagai pembela dan pembimbingnya. Mulai sekarang biarkan para rahib datang kepadaku untuk semua kebutuhan mereka dan aku akan mendengar mereka dengan cepat. Serta semua orang percaya yang datang kepadaku dengan hormat karena aku adalah mendengar. Nah, ini Bunda Marianya. Ini ikonnya nih ya. Ini kayaknya ini kopiannya gitu. Yang aslinya mungkin yang ini ya. Yang aslinya ini. Oke. Segera setelah mujizat ini dan janji Theotokos menjadi terkenal di seluruh gunung Athos, dan para rahib dan dari biara lain datang ke biara Dokereo, ini biara pelindung malaikat ini ya, Mikael ya, untuk menghormati ikon Theotokos dan melihat Nelos yang telah mendapatkan kembali penglihatannya. Jadi Nelos itu disembuhkan oleh yang buta gitu. Ya, koridor ditutup dan sebuah kapel dibangun untuk ikon cepat mendengar. Salah satu rahib yang paling taat dan berprestasi ditunjuk untuk hadir di kapel itu. Ia dikenal sebagai Prosmonarus dan ia ada di sana hampir sepanjang waktu untuk melantunkan kanon permohonan di depan ikon yang dia tupai setiap sore dan pagi, merawat kapel dan memotong lampu minyak. Nah, ikon cepat mendengar dihormati tidak hanya di Gunung Athos, tapi juga orang-orang Kristen Ortodoks di seluruh dunia. Mujizat penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya dilakukan oleh Bunda Allah melalui ikon sucinya. Ya, orang buta dapat melihat, lumpuh disembuhkan, perempuan mandul mengandung anak, dan tawanan dosa dibebaskan ketika mereka mendekati Theotokos dengan iman dan hormat. Jadi berdoa di dalam ikon ini, doa-doanya itu cepat terkabul, gitu. Ya, ini kalian boleh itu ke Gunung Athos, ya, perempuan nggak boleh masuk soalnya, gitu. Atau ini ada kopiannya. Kopian ikon cepat mendengar dilukis di Gunung Athos dan dikirim sebagai hadiah dari Rusia dan rahib lainnya di Gunung Athos kepada Uskup Agung Tikhon. Nah, sekarang itu ada di Amerika ya, ada kopian itu di Amerika. Pada bulan Mei tahun 1906, kopian ikon cepat mendengar terkenal di biara Doktrina itu dibawa ke biara Saint Tikhon di Philadelphia ya, dalam prosesi salib yang hikmat bersama dengan beberapa orang lainnya, termasuk salah satu dari Matri Agung dan penyembah kudus Montelemon. Oke. Nah, ini ada kopiannya. Ini di biara Saint Tikhon. Nah, seringkali Bunda Allah ini mendengar doa permohonan dari orang-orang yang menderita, yang membutuhkan, ya. Nah, tentu dengan hati yang kita mau percaya dan bertobat, begitu. Oke. Banyak sebenarnya cerita-cerita seperti ini salah satu contohnya, ya. Maka yang dikatakan oleh Lowski ini benar ya, bahwa Maria itu menjadi the perfect example kepada kita. Dia adalah menjadi first divine human person. Kenapa? Karena kodratnya sudah disucikan ketika mengandung Kristus. Ya, nah ini kata Palamas. Dia katakan, wishing to create an image of all beauty, to manifest clearly to man, to angel the power of his heart, God truly create Mary all beautiful. Jadi Allah itu benar-benar menciptakan Maria itu dengan semua keindahannya. In her, he has brought together all the partial beauty which he distributed among other creatures and has made her the ornament of all beings, visible and invisible. Kamu lihat gimana ikon tentang Maria itu paling banyak versinya. Ya, about Theotokos itu. Saya
mungkin sudah bahas banyak ya versi-versi ikon Theotokos. Salah satunya yang cepat didengarkan. Nah, ini karena dia memang very beautiful. Ya. The mother of God in the words of the same doctor is a boundary of created and uncreated nature. Dia manusia yang diciptakan, tetapi dia menjadi manusia yang ilahi. He has crossed the frontier which separates us from the age to come. Dia sudah melewati batasan manusia itu. Makanya nggak ada yang bisa membebaskan dia secara waktu. Ya, jadi dia bisa hadir di mana saja, kapan saja. That's it. Ada pertanyaan di sini? Ya, nah ini ada satu pujian ya tentang dia. Let us hymn the glory of the universe, flower of the human race, who gave birth to the master gate of heaven, the Virgin Mary. Ya, mari kita bernyanyi kemuliaan alam semesta. Dia adalah flower, bunga dari ras manusia yang memberikan kelahiran kepada Tuhan. Dia menjadi pintu gerbang surgawi, the Virgin Mary namanya. Ya, song of the body's powers and adornment of the faithful, she who appears as heaven and as temple of the Godhead. Ya, she who has overthrown the middle wall of enmity, she who has brought in peace and has thrown open the kingdom. In whom we have an anchor of faith, in whom we is born of her, the Lord have champion. Behold, therefore, people of God, be bold, for he will war against your enemy, he who is almighty. Jadi lewat Maria inilah dia seperti rahimnya itu menjadi seperti pintu gerbang antara yang created dengan uncreated itu menyatu. That's it. Jadi sebenarnya inkarnasi itu ya, Allah jadi manusia itu gambaran gereja, bahwa manusia itu jadi seperti Allah nanti. Lewat siapa? Lewat Maria tadi. So, you see, kamu lihat di sini, kalau misalnya gereja itu seperti gambarannya Maria, maka Maria itu manusia, tapi jadi ilahi. Gereja itu seperti itu. Gereja itu manusia. Kita ini semua manusia, tapi menjadi ilahi. Ya. Nah, di mana Kristus bisa lahir jadi manusia? Lewat Maria. Sama, di mana kita bisa lahir menjadi manusia yang baru, manusia yang ilahi? Lewat kelahiran baru, lewat rahim. Rahimnya apa? Dari tadi, dari benih Roh Kudus itu. Ya. Nah, jadi so in the two perfect person, the divine person of Christ and the human person of the Mother of God is contain the mystery of the church. Ya, jadi divine person of Christ dan the human person of the Mother of God itu terkandung di dalam misteri gereja. Ya, ini memang ada doktrin khusus tentang Maria. Menarik kalau belajar tentang Mariologi. Ya, di Protestan nggak ada tentang Mariologi. Dia cuma hanya ibu biasa yang melahirkan Kristus lalu menikah dan punya anak lagi. Ya, tapi dalam tradisi gereja, tatanan gereja nggak seperti itu. Oke, dia adalah the first human yang mencapai theosis. Nah, itu. Ya. Ada pertanyaan di sini? Saya ada banyak nulis ini ya tentang Maria sebetulnya ya. Nanti kalian bisa cek aja lah di WordPress ya. Saya tidak secara khusus bahas ini. Nah, ini bahan tentang two aspect of the church sudah selesai. Sangat panjang nih Lowski bahasnya. Chapter 9 ini. 3 minggu ya kita bahasnya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Iya. Kita mesti lihat konteks dan historical dari Katolik itu. Ya. Mereka punya doktrin yang memang berbeda dengan Ortodoks, bahkan sangat berbeda dengan Protestan. Ya. Kalau
posisi dari Katolik itu Maria itu dilahirkan tanpa dosa. Karena memang dia sudah dipersiapkan untuk melahirkan Kristus. Dan Kristus tanpa dosa, maka dia harus juga tanpa dosa. Tapi sekali lagi Lowski menjelaskan karena Maria itu diciptakan lahir dari keturunan ya Yoakim dan Hana itu kan anaknya orang tuanya namanya Yoakim dan Hana, nama dari ibu dari Maria ya. Nah tentu dia kreatif, tentu dia berasal dari manusia yang kreatif yang artinya punya natur dosa, kodrat dari Adam yang lama itu karena dia punya orang tua ya, dia tidak muncul seperti Kristus gitu, dia punya penyatuan benih ya antara laki-laki dan perempuan. Oke, kreatif gitu. Maka di dalam misalnya kayak Lowski itu menjelaskan Maria itu kreatif dan uncreated. Kreatif ya karena dia mewarisi dosa asal itu. Ya, tetapi ketika Roh Kudus turun menanggung dia, nah yang kreatif itu menjadi uncreated. Artinya gini, kodratnya menjadi sesuatu yang ilahi. Nah, disitulah Kristus itu ditampung gitu. Ya. Jadi saya tidak percaya bahwa Maria itu dilahirkan tanpa dosa, dilahirkan dia berdosa, tetapi ketika Roh Kudus turun menaungi dia, disitulah dia disucikan, gitu, ya, disitulah dia disucikan, dan makanya tadi Lowski menjelaskan dia menjadi perfect example nih bagi kita, ya, dia adalah satu orang dalam sekian banyak anggota gereja yang kita lihat ini sudah divine person, divine human person. Gitu, yang bisa hadir di segala tempat dan di segala zaman. Contoh tadi kayak ikonnya dia bisa berbicara sama Nelos tadi, ya, dia menampakkan diri banyak pada gereja-gereja gitu. Karena dia udah menjadi divine person. Oke. Ya. Kan beberapa minggu yang lalu kan kamu misalnya udah baca tuh ya, doa-doa ada Theotokos, ada Paraklesis, ya kan? Ada akatis. Nah, itu adalah doa-doa yang penting. Kalau kita ada satu permasalahan, satu pergumulan, kita jangan hanya sekedar ada masalah ya, tapi ya oke lah. Kita selalu adalah gini sekali lagi, ada permasalahan tetapi ingat Kristus sudah mengalahkan itu semua. Jadi permasalahan kita itu sebetulnya mendivine kita dengan cara apa? Ya dengan cara kita terus mencari Dia, mencari Allah itu, mencari Theotokos itu dengan selalu berdoa. Ya, nah itu kadang-kadang kan kita sulit ya secara kalau kita ada problem kebanyakan kita kan mengandalkan diri kita, ya kan? Kita nggak mengandalkan Tuhan misalnya. Ya, nah padahal gereja mengajarkan kepada kita, ya kita harus mengandalkan Dia, gitu, mengandalkan Theotokos misalnya. Ya. Bahkan Theotokos itu memiliki kuasa juga Pak, karena dalam himne Apatis itu kan. Nah, iya, maksudnya menyelamatkan itu dalam pengertian bukan mengambil alih Kristus gitu ya, yang menyelamatkan tetap Kristusnya, tapi yang dimaksud dengan most Theotokos save us itu maksudnya adalah kita minta Theotokos itu untuk membimbing kita supaya kita itu bisa misalnya menaati Kristus sama seperti Dia itu menaati Allah. Ya kan? Bukan Theotokosnya menjadi juru selamat kedua, juru selamat itu cuma satu. Tetapi oh ya, kalau kita memang
berdoa dan sungguh-sungguh meminta pertolongan dia akan membimbing kita. Gitu. Ya. Tetap ya kita taat kepada Kristus. Taat kepada perintah Allah. Gitu. Sama seperti Maria taat kepada perintah Allah sampai mati kan? Gitu. Walaupun misalnya dia belum nikah nih, tiba-tiba mengandung gitu. Apa yang terjadi dengan dia? Tapi kan dia taat. Gitu. Nah, itu kan satu contoh ya. Bahkan banyak ya, misalnya gini, gereja itu it's not tadi yang saya katakan it's a mystical organism, ya, mystical organism yang artinya gini, kita sudah kadang terpaku dengan pandangan dualisme gitu. Artinya gini, jika ada hubungan lagi dengan dunia orang mati, yang hidup, yang mati ya sudahlah, gitu loh. Seolah-olah kayak terpisah gitu. No, dalam mystical organism itu, dalam satu tubuh Kristus itu, sebenarnya tidak ada lagi orang mati, orang hidup, gitu. Semuanya sama, satu kehidupan, satu tubuh, gitu. Ya, misalnya either dengan orang-orang saints. Makanya kalau di dalam gereja Katolik, dalam gereja Ortodoks itu, waktu mereka beribadah, menyanyi dalam kehidupan sehari itu melibatkan mereka semua, gitu. Karena nggak terpisah, itu satu gereja, either in the earth and in the paradise, itu satu semua, ya kan? Nah, kita bisa meminta pertolongan, bimbingan, guidance dari orang-orang mereka. Bukan kita berdoa kepada mereka, tapi kita minta mereka, memohon bantuan doa mereka untuk kita. Gitu. Karena apa? Karena mereka juga anggota gereja, sama seperti kita. Sama seperti kayak Elizabeth misalnya minta bantuan doa teman gitu. Oke? Cuma temanmu kan masih ada di dunia. Nah, sama seperti kita minta bantuan doa sama Kristus, kita sudah tidak ada di dunia ini. Untuk mendoakan kita dan menyelamatkan kita. Jadi udah meninggal gitu. Apa? Maksudnya yang sudah tiada di bumi. Iya, right. Itu bisa. Iya. Karena kan tetap dalam satu gereja yang sama, either in the earth, baik itu di bumi maupun in the paradise, di Firdaus. Bisa meminta sama orang yang meninggal untuk mendoakan kita. Right. Bisa. Kali ya. Nah, itu. Karena konsep kita adalah dunia orang mati itu nggak ada berhubungan lagi dengan kita. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Tapi kalau Bapak Gereja mengatakan, makanya ada him, ada akatis, itu adalah doa-doa kita untuk kepada meminta mereka untuk menolong kita. Gitu. Siapa yang paling dekat dengan anaknya kecuali ibunya? Oke, maka kita memohon doa kepada Theotokos karena dia yang paling dekat dengan Kristus. Do you believe that today, hari ini, sekarang ini, dan akan datang dan selamanya, sekarang Kristus anaknya itu bersama nggak dengan Maria? I believe that, gitu loh, ya, gitu. Bukan Maria itu lagi dikubur, enggak. Terus Kristusnya di surga. Nah, they are together now, praying for the church. Mereka sekarang ada di Firdaus, di surga untuk mendoakan kita semua. You just open your heart, baca doa-doa itu, and then you believe that. Kamu percayalah, maka nanti itu kuasa. Ya, gitu. Makanya kita nggak bisa hanya belajar, tahu, gitu. Tapi kamu harus mengalami. Ya, harus mengalami. Misalnya, saya udah belajar dokter ini, belajar gereja, belajar tentang Maria. Tapi kamu kita nggak pernah praktikkan, kita nggak pernah berdoakan gitu, ya nanti cuma di otak gitu, ya kan? Gitu. Nah, seperti tadi pertanyaan siapa? Elizabeth, kayak dunia orang mati kan nggak ada hubungannya lagi, gitu ya kan? Bahkan ada orang-orang Kristen dilarang pergi ke kuburan gitu. Iya, berziarah, berdoa. Iya, itu nggak boleh kan?
gitu. Karena itu dianggap nanti menyembah berhala. Oke, kayak kita menyembah orang mati gitu. Nah, itu karena ada konsep gini, kayak gnostik gitu ya, terpisah gitu. Lalu itu bahaya enggak gitu. Ya, baik orang mati, orang hidup sesungguhnya itu tidak ada lagi namanya kematian. Coba kita baca dalam Yohanes pasal berapa itu ya? Yang sudah mati tapi sesungguhnya itu masih hidup. Yohanes pasal 5, nggak salah, nanti kalian cek ya. Di dalam Kristus lagi tidak ada lagi yang namanya pemisahan. Semuanya itu menjadi satu tubuh, ya. Menjadi satu kehidupan gitu. Oke? Ada pertanyaan? Jadi kalian pernah nggak minta doa kepada orang-orang kudus yang kalian baca? Misalnya tanggal 13 kemarin kan kita baca John Chrysostom. Doakan John Chrysostom, Saint John Chrysostom, doakan kami yang sedang berjuang. Kita doa sama. Maka dia yang di Firdaus akan mendoakan kamu. Karena dia masih hidup di sana. Cuma tubuhnya aja yang di bumi gitu loh, di tanah. Reliknya masih ada tuh. Kepalanya itu ada di mana nggak salah ya? Di Rusia. Tubuhnya, reliknya ini ya, maksudnya tengkoraknya ya, itu ada di Vatikan. Reliknya. Gitu. Tapi jiwanya, the soul-nya apa? Di paradise, ya kan? Gitu. Ya. Nah, jadi saya nulis tiap hari itu ada saint hari ini, misalnya siapa nih namanya? Martir Gurias, Namonas, dan Abibus, ya. Doakan, minta mereka doakan kita. Nah, kemarin hari Minggu kita peringati Rasul Filipus. Oke, nah waktu kalian baca, dia anggota gereja nggak? Bagian dari tubuh Kristus kan? Oh iya, dia rasul, ya kan? Dia ada di mana sekarang? Ada di Firdaus. Hidup nggak? Hidup. Karena gereja itu adalah living organism, kan saya bilang. Di dalam gereja tidak ada lagi yang namanya maut yang memisah, semuanya hidup. Gitu. Cuma tubuhnya aja yang sedang tertidur, nanti dibangkitkan. Tapi the soul-nya, jiwanya hidup. Ya, nah kita bisa minta mereka mendoakan. If you believe that, kalau kamu percaya itu, ya. Tapi kalau kita lebih percaya pada akal pikiran kita yang terbatas ini, mana mungkin, ya kan? Masa berdoa sama orang mati? Nah, ya terserah nih, saya nggak maksa. Ya. Oke, any question? Ada pertanyaan lagi? Jadi kenapa kok misalnya dalam gereja ya, itu memperingati orang-orang seperti ini? Ya tentu ini untuk mengenang perjuangan iman mereka. Ya, bukti ada karya Roh Kudus di dalam gereja. Tapi kita juga memperingati mereka itu, kita juga apa? Meminta pertolongan mereka untuk kita yang lagi berjuang ini. Ya kan? Untuk kamu, untuk kita ini yang lagi sedang apa? Menjadi seperti dia gitu. Ya. Ada pertanyaan? Semua udah ngerti? Kalau saya tanya, hah? Jadi kalau misalnya nih ya, kalian baca sains seperti ini, jangan cuma narik pelajaran moralnya, tapi apa pelajaran ilahinya?
Iya kan? Oh ya, di sini mulai ya kita berbuat kasih kan gitu. Ya itu pasti gitu. Ya, tapi apa yang membuat kita itu tadi ya, Lowski bilang kita ini ya, tadi mana? Yang membuat kita itu union with him. Ya. Nih, yang membuat kita tuh union with God ini. Ya kan? Nah, misalnya contoh ya, kita coba ya. Nih. Coba kita baca kehidupan John Chrysostom ya. Ya. Ini ikonnya. Nah, ini tanggal 13 November kemarin. Kalau kita baca ini, lalu apa yang mendivine kita? Ya. Yohanes lahir di Antioquia pada tahun 354. Ayahnya bernama Secundus, adalah seorang komandan kekaisaran, dan ibunya adalah Antusa. Lalu Yohanes ini dari kecil sudah belajar filsafat Yunani, ya, dan diajarin tentang dewa-dewa pagan, Helenis, ya. Tapi dia merasa ini salah gitu. Akhirnya dia mengadopsi iman Kristen sebagai satu-satu kebenaran yang mencakup segalanya. Melitius, patriark Antioquia, membaptis Yohanes, dan orang tuanya juga kemudian menerima baptisan. Setelah orang tuanya meninggal, Yohanes ditabis menjadi biarawan atau monakos dan menjalani kehidupan pertapaan yang ketat. Nah, dia punya teman dekat yang bernama Basil, ya. Nah, dalam buku The Priesthood itu diceritakan bagaimana Basil itu John Chrysostom itu menceritakan bagaimana dia itu pertama enggan untuk ditabis menjadi seorang imam gitu, ya kan? Tapi akhirnya dia setuju gitu. Tapi dia malah mendorong temannya Basil itu menjadi seorang imam, dan Basil itu merasa kayak ditipu oleh Chrysostom, ya, karena Chrysostom membatalkan gitu. Oke. Dia kemudian menulis sebuah buku on the priesthood. Setelah itu Rasul Yohanes sampai terus menampakkan diri kepadanya. Nah itu, ini kok orang mati kok bisa menampakkan diri lagi, ya kan? Misalnya contoh di Alkitab waktu Yesus itu ditransfigurasi di Gunung Tabor. Yang hadir di situ siapa? Nabi? Siapa? Elia dan Musa. Elia dan Musa itu hidup berapa ratus tahun sebelum Kristus. Ya kan? Mereka udah meninggal kan? Tapi kok bisa muncul itu? Menampakkan diri, bahkan murid-muridnya juga melihat. Petrus menyaksikan, ya kan? Yakobus, Yohanes menyaksikan. Ya? Oke. Gitu. Sama seperti para rasul ini sering menampakkan diri, tidak termasuk Theotokos lagi, ya, Elia dan Musa juga. Ya. Nah ini Rasul Yohanes sampai itu semangat kepadanya dan menubuat bahwa dia akan memiliki kehidupan pelayanan, kasih karunia Allah dan penderitaan yang besar. Ketika dia akan ditabis menjadi imam, seorang malaikat Allah muncul secara bersamaan kepada Yohanes dan Patriark Flavianus, ya, penerus Melitius. Nah, ketika Patriark sedang menabiskan Yohanes, seekor merpati putih bersinar terlihat melayang-layang di atas kepala Yohanes. Dimuliakan karena kebijaksanaan, aktivisme, dan kekuatan kata-katanya, Yohanes dipilih sebagai Patriark Konstantinopel atas perintah Kaisar Arkadius. Sebagai Patriark, maksudnya Patriark itu kayak paus gitu ya.
pimpinan gereja tertinggi. Dia menggembalakan gereja selama 6 tahun dengan semangat dan kebijaksanaan tiada bandingnya. Dia mengutus misionaris ke bangsa Celtic dan Scythia yang pagan. Dia memperluas karya-karya amal gereja dan menulis urutan khusus liturgi ilahi. Dia mempermalukan para bidat, mencela permaisuri Eudoxia ini yang membuang dia ya, menafsirkan kitab suci dengan apa nih? Pikiran dan lidah emasnya. Maka dia dijulukan Chrysostomus. Chrysostomus itu artinya bermulut emas atau berlidah emas. Ya, dan mewariskan kepada gereja banyak buku berharga dan homilinya. Orang-orang memuliakannya, yang iri membencinya dan permaisuri, dan pada 2 kesempatan membuangnya ke pengasingan. Jadi Chrysostom memang mati di tengah pengasingan, di tengah dinginnya pengasingan, menderita, mati, bisa dikatakan mati martir. Ya, Yohanes menghabiskan 3 tahun di pengasingan dan beristirahat sebagai orang buangan pada perayaan pengangkatan salib keberangkatan dan memberi kehidupan tanggal 14 September 407 di kota Komana di Georgia. Sebelum istirahat, Rasul Yohanes dan Petrus menampakkan diri lagi kepadanya, begitu juga martir Basilikus di gerejanya di mana Yohanes menerima komuni untuk terakhir kalinya. Kata-kata terakhirnya adalah Maha Suci Allah untuk segala sesuatu, dan dengan jiwa itu patriark bermulut emas itu dibawa ke surga. Kepala Yohanes disemayamkan di gereja Dormition di Moskow ya. Kepalanya ada di Moskow, tubuhnya itu di Vatikan ya. Oke. Nah, kamu baca ini. What is the apa yang kamu tangkap misalnya dari sini? Ini contoh anggota gereja yang kita peringati tanggal kemarin, tanggal 30. Apa? This moral, bukan itu yang saya minta. Apa yang mendefine kamu? Kaitkan dengan tadi pelajaran kita tentang gereja apa ini? Nah, Ini kalian belajar di STT lain tuh nggak kenal itu cerita. Nah, tapi kita bukan hanya kenal dia gitu, tapi kamu mau menjadi seperti dia. Di dalam apa misalnya? Nah, misalnya apa di sini kata yang mendefine? What? Hah? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Misalnya, dari mudanya dia sudah apa? Menjadi seorang monakos, biarawan. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Dia sudah bisa melihat. Ya. Salah satu yang menarik memang Rasul Yohanes dan Petrus itu menampakkan diri ya, mengatakan kamu akan punya kehidupan pelayanan yang besar, kasih Allah yang besar, penderitaannya pun besar. Ya, jadi kayak dia semacam sudah punya vision gitu, bahwa hidupnya itu seperti ini. Dan memang betul dia dibuang 2 kali gitu ya. Ini versi singkatnya ya, ada yang lebih panjang sih saya tulis di artikel yang lain. Dia 2 kali dibuang oleh permaisuri Eudoxia yang jahat itu. Nah, kamu lihat nanti apa yang terjadi pada permaisuri Eudoxia ini ya. Eudoxia ini kayak gini. Dia terima hukuman setelah Yohanes itu meninggal. Ya, nih hukuman itu menimpa Patriark Theophilus dan permaisuri Eudoxia. Oke, ini istrinya Kaisar ya.
Theophilus menjadi gila. Eudoxia diusir dari istana kekaisaran oleh Kaisar Arcadius. Eudoxia segera menjadi sakit dengan penyakit yang tak tersembuhkan, luka terbuka di sekujur tubuhnya dan cacing keluar dari lukanya. Begitu bau yang dia keluarkan sehingga tidak mudah bagi seseorang di jalan untuk melewati rumahnya. Para tabib berusaha menggunakan semua uangnya dan lupa yang paling kuat tetapi tidak berhasil. Permaisuri itu akhirnya meninggal dalam kebusukan dan penderitaan. Bahkan setelah kematian, tangan Allah membebaninya. Peti mati berisi tubuhnya berguncang siang dan malam selama 34 tahun penuh sampai Kaisar Tiberius memindahkan relik Saint Christopher ke Gaza. Tapi apa yang terjadi pada Yohanes setelah istirahatnya? Anugerah-anugerah yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Aldetius, uskup Arab yang menerima Chrysostomus yang diasingkan ke rumahnya di Kupus, berdoa kepada Allah setelah Chrysostomus beristirahat agar dia mengungkap kepadanya di mana jiwa Yohanes dapat ditemukan. Aldetius kemudian mendapat penglihatan saat berdoa, seolah-olah dia keluar dari dirinya sendiri dan dibawa melalui surga oleh seorang pemuda bercahaya yang menunjukkan kepadanya hierarki, presbiter dan guru gereja secara memanggil mereka masing-masing dengan nama, tapi dia tidak melihat Yohanes. Kemudian malaikat Allah itu membawanya ke jalan keluar dari Firdaus dan Aldetius tertunduk. Ketika malaikat bertanya mengapa dia sedih, Aldetius menjawab bahwa dia menyesal dan tidak melihat guru kesayangan Yohanes Chrysostomus. Malaikat itu menjawab, tidak seorang pun yang masih dalam daging dapat melihatnya karena dia berada di tahta Allah bersama kerubim dan serafim. So, kalau kamu lihat ada kesaksian Paulus yang dibawa ke surga tingkat berapa itu? Nah, itu maksudnya di dalam alam malaikat itu yang bertingkat-tingkat itu. Termasuk yang paling tinggi itu adalah kerubim dan serafim. Ya, yang paling rendah itu malaikat, lalu ada penghulu malaikat, lalu nanti ada bagian tinggi itu adalah namanya trons ya. Ini ya, kalian belajar juga di sini. Ada 9 tingkat malaikat, alam malaikat ini ya. Oke, ini udah baca belum? Nah, ini gambaran dari ini para malaikat. Ini gambaran mata, ini menunjukkan apa namanya? Kerubim ya. Ada 9 tingkat ini ya. Nih. Mana dia? Nih, ini ya. Ada 9 jenjang malaikat ya yang ditulis oleh Saint Dionysius di Areopagite. Ini seorang murid Rasul Paulus menggambarkan 9 jenjang malaikat dalam bukunya On the Celestial Hierarchy. Oke, yang pertama ada serafim bersayap 6. Ini yang paling tinggi. Lalu kerubim bermata banyak. Ini gambaran kerubim ya, mata itu. And then setelah serafim dan kerubim apa? Singgasana namanya. Baru kekuasaan, baru kekuatan, kebajikan, kerajaan, penghulu malaikat dan malaikat. Ya. Lalu ada pemimpin dari semua pasukan malaikat adalah penghulu malaikat Mikael. Jadi ada yang namanya malaikat, tapi ada namanya penghulu malaikat yang derajatnya lebih tinggi daripada malaikat, gitu ya. Nah, pemimpinnya dari penghulu malaikat dan semua pasukan malaikat itu adalah Mikael namanya. Ya. Nah, ketika setan, itu kan adalah malaikat juga, Lucifer namanya, memberontak terhadap Allah dan menarik sebagian malaikat bersamanya kepada kebinasan, maka Mikael berdiri dan berseru di hadapan para malaikat yang setia, mari kita perhatikan, mari kita berdiri tegak, mari kita berdiri dengan rasa takut. Dan semua malaikat surgawi yang setia berseru, kudus, kudus,
kudus Tuhan Allah Sabaoth, langit dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Ya, ini dalam Yosua 5, 13 dan 15, Yuda 1 dan 9. Di antara para malaikat ada kesatuan pikiran, kesatuan jiwa, cinta yang sempurna. Ya. Jenjang-jenjang yang lebih rendah juga menunjukkan ketaatan penuh kepada jenjang-jenjang lebih tinggi dan semuanya bersama-sama pada kehendak suci Allah. Jadi kalau ditanya berapa jumlah malaikat, enggak terhitung banyaknya. Gitu. Ya. Ada tingkat-tingkatnya. Nah, penghulu malaikat sendiri itu biasanya ada 7 ya, 7 penghulu malaikat. Siapa aja namanya? Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Salatiel, Jegudiel, dan Barakiel. Kadang-kadang yang 8 disertakan yaitu Yeremiel. Ya, ya. Mikael itu biasanya ikonnya itu seperti apa ya? Yang dia ini ya, 7 penghulu malaikat ini. Ya. Yang digambarkan bersayap. Ini hanya ikon gambaran. Kita nggak pernah tahu rupanya seperti apa, karena malaikat itu roh. Ya. Oke. Nah, ini gambaran kayak ada mata. Ini sebenarnya apa namanya? Gambaran mata itu tadi apa? Kerubim ya. Oke, ini kalian bisa baca tentang malaikat di sini. Nah, tadi tentang Chrysostom apa yang divine tadi. Apa sesuatu yang divine di sini? Kamu lihat bagaimana dia mempersiapkan dirinya menjadi seorang monakos. Artinya jadi biarawan. Lalu dia jadi imam. Jadi guru, jadi pengajar, bahkan sampai akhirnya dibuang gitu. Ya. Nah, itu satu jalan kehidupan yang bagaimana itu ya? Jadi kalau misalnya nanti kalian pelayanan misalnya gitu ya. Nah, kan ada lawan politik atau lawan yang menyingkirkan kalian itu. Ya, jangan berkecil hati. Ada Chrysostom nih yang disingkirin. Ya, yang dia dipecat dari seorang patriark. Oke, atau kalian mau jadi berhikmat seperti Chrysostom, baca homili-homilinya. Ya, gitu. Pikiran dan lidah emasnya. Ya. Nah, sering-sering misalnya buka aja nih, misalnya di Catena Bible ini kan banyak buku-buku tafsiran apa namanya dari John Chrysostom. Ya, ini Catena Bible seperti ini. Atau yang misalnya kayak renungan-renungan ini gitu ya. Nah, itu banyak kan dari Bapak Gereja gitu. Kalian baca nggak misalnya kayak renungan ini? Nah, Boyman, baca Boyman? Jangan cuma cerita ya. Ya. Tapi jangan cuma dibaca. Apa yang membuat kamu tuh union with God? Dari baca ini, kata Loski, apa final goal, apa union with God-nya? Jadi kan kalau saya ajarin baca Bible itu kan harus tahu apa namanya terjemahannya, sarkiknya ya kan, noetiknya. Tapi anagogiknya juga penting kan. Anagogiknya itu apa tuh? Yang membawa kita union with God. Gitu. Misalnya kita baca misalnya tentang ini, tentang Loski ini ya.
ya kita dapat sarkiknya. Sarkiknya itu berarti apa? Oh, apa yang dijelaskan di sini. Ya kan? Oh, dapat noetiknya, dapat dogmatiknya, teologinya. Oke, dapat moralnya. Moralnya itu maksudnya ketaatannya, ya kan? Tapi ini semua membawa kita kepada anagogik. Artinya apa? Menyatu dengan Kristus. What is the divine? Gitu. Ya. Nah, misalnya kayak tadi cerita John Chrysostom. Ya. Bahwa memang jalan untuk menjadi ilahi seperti dia itu, oh iya ya, ternyata penuh perjuangan misalnya gitu, penuh jalan yang tidak gampang, ya kan? Gitu. Atau hari ini udah baca yang ini kan? Misalnya yang ini lebih mengerikan lagi, Gurias ini. Ya kan? Nah, kamu lihat ikonnya ini. Dia mati martir karena apa? Dengan cara apa? Kebanyakan apa? Para martir itu. Nah, dipenggal, disiksa, udah sampai nggak mempan-mempan gitu ya. Baru akhirnya dipenggal. Ya kan? Loh, mereka ditangkap, dibiarkan lapar. Habis itu apa? Disiksa. Habis itu baru dipenggal. Ngeri ya. Ini di abad keempat nih, 300 tahun pertama kekristenan itu sangat menderita. Ya kan? Nah, ini 3 sen ini. Ini namanya Gurias, Samonas, dan Abibus. Nah, hari ini itu diperingati. Ya. Nah, ada satu cerita gini. Ketika mereka sudah mati dianiaya ya. Salah satu mujizat yang terjadi itu begini. Ada seorang janda di Edesa ya. Dia punya seorang anak kecil, seorang putri ya. Lalu mau dinikahkan ke seorang prajurit dari daerah Goth. Ya. Nah, tapi ibu ini khawatir keselamatan putrinya jika dia tinggal jauh. Tapi orang Goth itu bersumpah gitu ya di kuburan 3 orang martir kudus itu bahwa dia tidak akan melakukan kejahatan kepada gadis itu, tetapi akan mengambilnya sebagai istri sahnya, seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, dia bersumpah bahwa dia belum menikah, gitu. Tapi kenyataannya prajurit ini sudah punya istri, gitu. Ya. Nah, tapi dia udah menikahi gadis muda itu, gitu. Lalu dia bawa pulang ke negaranya. Dia memperlakukannya bukan sebagai istri, tapi sebagai budak. Kena janji palsu. Nah, hati-hati kalian ini perempuan ini kan. Kalian nikah malah, calonmu udah punya istri lagi. Ya, sampai istri yang sahnya itu meninggal. Tapi yang tragis begini, dia si prajurit itu mau menguburkan istrinya yang sah itu bersama dengan gadis tadi yang masih hidup, mau dikubur hidup-hidup. Gitu. Ya. Dia mau menguburkan gadis itu yang masih hidup dengan istrinya yang sudah meninggal. Nah, lalu gadis itu sambil menangis berdoa kepada ketiga martir itu untuk menyelamatkannya, dan mereka menampakkan diri kepadanya di kuburan dan membawanya dalam sekejap dari tanah Goth ke desa, ke gereja mereka. Jadi kayak tubuhnya itu tiba-tiba menghilang, dibawa ke daerah desa. Jadi nggak jadi dikubur gitu. Ya.
Nah, keesokan harinya ketika gereja dibuka, mereka menemukan gadis muda itu di dekat makam orang-orang kudus Allah dan mengetahui tentang pembebasannya yang ajaib. Jadi, ya, karena memang ibunya sudah berdoa sama ketiga martir ini supaya menjaga putrinya, gitu. Nah, ternyata memang betul putrinya dalam keadaan bahaya lalu diselamatkan oleh ketiga martir. And then you think, kamu akan pikir, ini cerita kayak cerita mitos gitu ya. Cerita dongeng gitu. Jadi kalau cerita ini dongeng, berarti kayak cerita-cerita di Alkitab itu juga dongeng gitu ya. Kayak Yesus berjalan di atas air gitu ya. Atau kayak Petrus membangkitkan orang mati gitu ya, menyembuhkan orang sakit. No, this is the real story. Ya, ini cerita di dalam tradisi gereja yang memang diceritakan turun-temurun kepada kita supaya kita percaya bahwa orang martir ini kan, tiga martir ini kan udah meninggal ya kan, tapi mereka kok bisa mengerjakan banyak mukjizat gitu. Nah, itu semua dari kuasa Allah yang memang melampaui segala akal pikiran kita ya. Nah, itu semuanya kuasa Allah yang bekerja. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kita selesai. Itu yang kalian inginkan. Dari pertemuan pertama nih sampai 15. Apa yang kira-kira feedback apa yang kalian dapatkan? Kan refleksi-refleksinya ya sudah kalian kerjakan kan? Baca The Fathers, baca Lossky, jangan lupa baca tugas akhirnya itu. Saya nggak kasih ujian, tapi kasih kalian itu banyak baca untuk dogmatik. Karena kita masih banyak yang belum tahu. Saya aja masih terus belajar, apalagi kalian gitu. Harus lebih banyak belajar. Ya, saya belajar nggak ada habis-habisnya. Ya sampai mati. Iya, ini kalau misalnya udah selesai nih kelas dogmatik, bukan berarti nggak belajar lagi. Apa yang diberikan di kelas itu cuma secuil dari seember dari air lautan gitu. Damai ya, bisa ketawa juga. Ya, seperti segelas air di tengah danau Toba. Dan jangan lupa aja Elizabeth. Karena asal dari sana dia. Yang kesasar di sini. Tumbuh besar di Cilacap. Oke, ada Dewi Permatasari ya. Terus ini siapa lagi? Vita Nesa, Yolin Ilo, Sarni Hasan. Ya, saya hafal nama kalian, cuma nggak tahu tanggal ultahnya aja sih. Soalnya kalian kan kalau diingat ulang tahun tuh paling senang kan? Gimana? Pasrah walu? Pasrah aja lah ya. Itu saya sudah bagi di grup, sudah di download belum? Yang banyak banget. Iya,
Cuma tolong dibikin covernya yang menarik. Si Jawa Memel. Daftar isi dan depannya kasih cover. Tapi nggak usah lah. Ya. Iya, banyak banget ya. Tapi itu belum udah diedit belum ya kata-katanya? Udah ya. Yang di online ada pertanyaan? Biasanya nggak ada. Jadi, yang pelajaran hari ini ada? Ya, tolong misalnya kayak buku Sain Aisyah itu kan saya udah bagi ya. Itu memang belum selesai. Ya, kalian bisa lanjutkan baca, sangat bagus. Ya, mungkin next semester saya ingin ajar tentang kalau ada dua kemungkinan, kalau nggak Days of Fathers atau tentang Nus. Ya, bukunya ada yang biasanya saya bawa itu di semester depannya. Kalau nggak intensif nanti Days of Fathers. Kita belajar hikmat-hikmat dari para bapak padang gurun, ya, dan mungkin gabung dengan Filokalia, ya, Filokalia. Filokalianya kalian bacanya sejauh mana? Misalnya yang Maximus, dan Maximus, Nata. Ya. Yang volume berapa? 2. Oke, yang ada Maximusnya ya. Iya. Ya. Nah, itu ada 4 volume. Kan sekarang ada 5. Yang kelima saya baru ada nggak utuh sih, nggak semua lengkap kayaknya. Yang volume 5 ini. Ya. Atau yang kedua itu mungkin kalau nggak bapak penanggung ortodoks psikoterapi ya. Kita bahas tentang nus, tentang hati, tentang logistikon. Nah, ini istilah baru ya, logistikon. Sebetulnya banyak diambil dari Filokalia semua. Ya. Terapi jiwa itu. Yang buku itu terapi jiwa itu. Nah, itu baru pengantar. Pengantarnya itu Filokalia yang bukan Filokalia, ya terapi jiwa Filokalia itu sama, isinya Filokalia, cuma pengantarnya itu terapi jiwa, lebih kepada how to heal our soul and our heart, our nose, gitu, ya. Nah. Tapi kayak misalnya kemarin kamu baca Yohanes di table ini gimana? Salah satunya. Iya, namanya Yohanes Kolobos, artinya Yohanes Kertil, si Kertil, si cebol. Iya. Ini kan menarik ya. Yohanes si Kertil dan Kolobos. Ini kan salah satu Days of Fathers. Iya. Berarti kita akan belajar perkataan-perkataan mereka yang sangat powerful gitu ya, sangat dalam dan unik, sama seperti kayak Filokalia, ya, sama seperti kayak Filokalia. Oke.